Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hovifah Citra Effendi dari Prodi Ekonomi Syariah. Video ini dibuat untuk memenuhi mata kuliah pengantar studi Islam yang akan bahas mengenai epistemologi keilmuan bayani. Epistemologi merupakan bentukan dari dua kata dalam bahasa Yunani, yaitu episteme yang berarti pengetahuan dan logos yang juga berarti pengetahuan ataupun informasi. Pada prinsipnya, Islam telah memiliki epistemologi yang komprehensif atau menyeluruh sebagai kunci untuk mendapatkan ilmu pengetahuan. Hanya saja dari ketiga kecenderungan epistemologi yang ada, yaitu bayani, irfani, dan burhani, dalam perkembangannya lebih didominasi oleh corak berpikir bayani yang sangat tekstual dan corak berpikir irfani atau kasif yang sangat sufistik, yaitu beraliran sufi. Kedua kecenderungan ini kurang begitu memperhatikan pada penggunaan rasio atau burhani secara optimal. Jadi, epistemologi adalah cabang ilmu filsafat yang membahas tentang ilmu pengetahuan dari sesuatu yang ada di dalam pendidikan. Epistemologi ini mengarah pada pengetahuan atau teori ilmu pengetahuan. Bayani sendiri adalah suatu epistemologi yang mencakup disiplin-disiplin ilmu yang berpangkal dari bahasa Arab, yaitu nahwu, fikih dan usul fikih, kalam dan balaghah. Dan pendekatan bayani dapat diartikan sebagai model metodologi berpikir yang didasarkan atas teks. Dalam hal ini, teks sucilah yang memiliki otoritas penuh menentukan arah kebenaran. Fungsi akal hanya sebagai pengawal makna yang terkandung di dalamnya yang dapat diketahui melalui pencermatan hubungan antara makna dan lafaz. Dan dikatakan pula bahwa peran akal dalam epistemologi bayani adalah sebagai pengekang atau pengatur hawa nafsu, justifikatif atau alasan pertimbangan, dan pengukuh kebenaran atau otoritas teks. Epistemologi bayani pada dasarnya telah digunakan oleh para fuqaha atau pakar fikih, mutakallimun atau teolog, dan usuliyun atau pakar usul al-fikih, di mana mereka menggunakan bayani untuk memahami atau menganalisis teks guna menemukan atau mendapatkan makna yang dikandung atau dikehendaki dalam lafaz. Dengan kata lain, pendekatan ini dipergunakan untuk mengeluarkan makna zohir dari lafaz yang zohir pula. Terus yang kedua, digunakan untuk istinbat atau pengkajian hukum-hukum dari al-nusyuh, al-nusyush, al-diniyah atau Al-Quran dan hadis. Karena bayani berkaitan dengan teks, maka persoalan pokoknya adalah sekitar lafaz, makna, dan usul furu atau pokok cabang. Misalnya, apakah satu teks dimaknai sesuai konteksnya atau makna aslinya? Bagaimana menganalogikan kata-kata atau istilah yang tidak disinggung dalam teks suci? Bagaimana memakai istilah-istilah khusus dalam asma al-syariah seperti kata sholat, syiyam, zakat, dan sebagainya. Kemudian menurut Al-Jabiri, corak epistemologi bayani secara historis adalah sistem epistemologi paling awal muncul dalam pemikiran Arab. Secara leksikal etimologis, term bayani atau bayan mengandung beragam arti, yaitu kesinambungan al-wasol, keterpilahan atau al-fasol, jelas dan terang atau al-zuhur wa al-wuduh, dan kemampuan membuat terang dan jelas. Epistemologi bayani muncul bukan sebagai entitas budaya yang ahistoris, melainkan memiliki akar sejarah yang panjang dalam pelataran tradisi pemikiran Arab. Sebagaimana diketahui, bangsa Arab sangat mengagungkan bahasanya, terlebih setelah diyakini sebagai identitas kultur dan bahasa, sehingga wajar dan cukup beralasan jika Jabiri menyebutkan determinan atau faktor yang menentukan
Historis awal mula peradaban Islam adalah sinergi bahasa dan agama yang memproduk intelektual ilmu kebahasaan dan ilmu agama. Bayani adalah metode pemikiran khas Arab yang menekankan otoritas teks atau nas secara langsung atau tidak langsung, yang artinya secara langsung memahami teks sebagai pengetahuan, jadi tidak langsung mengaplikasikannya tanpa perlu pemikiran. Kemudian secara tidak langsung memahami teks secara mentah tanpa memerlukan tafsir dan penalaran. Walaupun demikian, hal ini bukan berarti akal atau rasio bebas menentukan makna atau maksudnya, tetapi harus tetap bersandar pada teks. Dalam bayani, rasio atau akal tidak memiliki kemampuan memberikan pengetahuan tanpa disandarkan pada teks. Sasaran bidik metode bayani ini adalah aspek eksoterik atau syariat. Dengan demikian, sumber pengetahuan bayani adalah teks atau nas, Al-Quran, dan hadis. Oleh karena itu, menurut Al-Jabiri dalam epistemologi bayani menaruh perhatian besar terhadap transmisi teks dari generasi ke generasi selanjutnya. Jadi, kesimpulannya yaitu epistemologi merupakan cabang ilmu filsafat yang membahas tentang ilmu pengetahuan dari sesuatu yang ada di dalam pendidikan. Kemudian, bayani adalah sebuah model metodologi berpikir berdasarkan teks atau nas. Yang terakhir, dari kedua sumber di atas, pendekatan bayani yaitu sama-sama dapat diartikan sebagai model metodologi berpikir yang didasarkan atas teks ataupun nas. Sekian dari saya, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.